besar. Ada 26,7% yang memang merasa ketidakpantasan disebabkan karena ini adalah bagian dari politik dinasti. Ada 12,4% dengan bahasa yang lebih negatif lagi tonnya bahwa majunya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden merupakan bentuk nyata penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Joko Widodo, penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Joko Widodo, penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Joko Widodo. Hasil survei Carta Politika yang menyebut Gibran Rakabuming tak pantas jadi cawapres mendapat respon dari Ketua Tim Kampanye Nasional TKN Prabowo dan Gibran, Rozan Perkasa Ruslani. Rozan berterima kasih atas masukan-masukan dari masyarakat terkait Prabowo dan Gibran. Ia merespon hasil survei Carta Politika yang menyebutkan hampir sebagian responden menilai Gibran tidak layak maju sebagai cawapres. Mulanya, Rozan mengungkit bahwa semua masukan baik yang menyenangkan maupun tidak sama-sama baik. Mana Pak Rozan? Ya kan semua kita kan kembali lagi saya ingatkan kita nih pesannya Pak Prabowo Mas Gibran selalu positif. Semua masukan baik itu masukan yang yang menyenangkan, yang kurang menyenangkan, semua kita tampung. Rozan menyampaikan segala masukan yang ditampung ini membuat mereka terus memperbaiki diri. Dengan demikian, Prabowo dan Gibran akan terus menyempurnakan diri demi memperbaiki diri. Untuk itu, Rozan berterima kasih atas segala masukan kepada mereka. Dan itu menjadi masukan dan inputan buat kita. Bagaimana kita terus memperbaiki diri kita, meningkatkan penyempurnaan kita, dan juga terus berusaha menjadi yang lebih baik. Jadi itu semua inputan masukan. Kalau saya dari kami mereka tidak ada yang tidak bagus. Hanya beda aja kan penyampainya. Ada yang orang nyampainya manis-manis, ada orang nyampainya sambil marah-marah, ada orang nyampainya sambil ngomel-ngomel. Tapi intinya mungkin niat mereka semua baik. Jadi dari kami menerima semua masukan apapun bentuknya dan kami berterima kasih atas semua masukan itu semua. Hasil survei Carta Politika pada 26 hingga 31 Oktober 2023 menunjukkan hampir separuh responden atau 48,9% responden menganggap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak pantas untuk menjadi calon wakil presiden pada pemilihan presiden 2024. Dan kita tanyakan lebih lanjut kepantasan Gibran Rakabuming menjadi cawapres. 48,9% menyatakan tidak pantas dan ada 38,2% menyatakan pantas. Yunarto menuturkan, dari mereka yang menganggap Gibran tak pantas jadi cawapres, mayoritas atau 55,4% di antaranya menilai Gibran masih terlalu muda dan belum tentu punya pengalaman menjadi pejabat publik. Gibran baru menjabat sebagai wali kota Solo selama kurang dari 3 tahun sebelum memutuskan maju sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Menurut Yunarto, hal itu berbeda dengan yang dialami oleh Presiden Joko Widodo ayah Gibran. Sebelum maju pada Pilpres 2014, Jokowi sudah punya pengalaman hampir 2 periode memimpin Solo dan pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta. Yunarto mengatakan, ada 26,7% responden yang merasa Gibran tidak pantas karena bagian dari praktik politik dinasti. Ada 12,4% dengan bahasa yang lebih negatif lagi tonnya bahwa majunya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden merupakan bentuk nyata penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian, ada 3,2% yang menganggap Gibran tak pantas jadi cawapres karena dianggap ambisius dan tidak punya loyalitas terhadap partai politik. Sedangkan 2,3% responden tidak tahu atau tidak menjawab. Yunarto berpandangan, temuan survei di atas menunjukkan bahwa kontroversi terkait pencalonan Gibran bukanlah isu yang hanya membawa kepentingan PDI Perjuangan sebagai partai yang ditinggalkan Gibran. Sebab,
sikap publik menganggap Gibran tak pantas menjadi cawapres lebih banyak didasarkan pada penilaian terhadap pengalaman Gibran dan praktik politik dinasti. Jauh lebih luas daripada itu, karena penilaian terhadap kurangnya berpengalaman Gibran dan juga bentuk politik dinasti dan penyalahgunaan kekuasaan itu ternyata jauh lebih besar dibandingkan dengan framing bahwa seakan-akan kritik yang muncul terhadap Mas Gibran dan keputusan MK itu seakan-akan hanya dari kelompok sakit hati atau PDI Perjuangan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, ladies and gentlemen. I hope this event will be a stepping stone for SME in Solo to get recognition and interest from the European market. I trust that the business owners will be more passionate to keep learning and improving the quality of their products for the global market and be part of the world's supply chain. On this occasion, I would like to introduce Batik, which is rich in stories and cultural values to the Europeans. I wish to see more people fall in love with Batik as one of the UNESCO World Heritage. I hope that with the involvement from Indonesian fashion designers, Batik can be part of the global. Government of Solo will keep continuing the effort to support the SMEs to level up and expand in the global market through education and knowledge exchange, including in the area of digitalization. Bapak Ibu, terima kasih sekali. Ini saya nggak nyangka ramai sekali. To His Excellency Sohail Muhammad Al-Masri of the United Arab Emirates, we extend our deepest gratitude for his all-gracious support on behalf of the upcoming construction of Sheikh Zayed Mosque and the Islamic Center. We trust that the strong bond between Indonesia and the United Arab Emirates will continue to blossom and flourish as time moves forward. It is our hope that this mosque become a center for Muslim activities in Solo for years to come. We desire that the future bring greater knowledge, both technological and religious base, to these sacred grounds. May all Muslims who enter through its gates be filled with a sense of joy and admiration for this great city, Surakarta, and our beloved country, Indonesia. Demikian sambutan saya. Orang yang masuk ke kekuasaan itu menjadi iblis. Dia yang goblok. Kapan saya bilang begitu? Mumpung ada di sini saya puaskan sekarang. Saya katakan begini. Malaikat pun kalau masuk ke dalam sistem kita jadi iblis. Wah. Wah. Hal apa yang menonjol yang
yang telah dikerjakan oleh Bapak selaku Gubernur Jawa Tengah yang sudah 2 periode ya, dan sudah terlihat hasilnya berkaitan dengan upaya meningkatkan kerukunan di tengah keberagaman. Gampang saja Pak. Setiap ada perayaan hari besar agama saya hadir. Ternyata pemimpin hadir dalam perayaan itu sesuatu. Ternyata. Maka followernya akan banyak. Bahkan ketika kemudian melalui medsos saya, ini hal kecil aja. Orang ibadah, satu musola, satu kapel. Sehingga potretnya dari luar dan dua-duanya lagi beribadah. Itu hanya saya posting aja. Itu ternyata luar biasa. Dan itu ternyata viral Bapak Ibu. Sederhana kan? Tapi kalau Bapak Ibu follow IG saya, mungkin Bapak Ibu adalah subscriber YouTube saya. Sorry ya Bapak Ibu, saya YouTuber. Ya. Yang ekstrakurikulernya jadi gubernur gitu aja. Sebenarnya saya YouTuber gitu ya. Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Coba, saya dewasa. Nggak salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno, film porno? Wong saya suka kok. Pak Gubernur gagal, maka saya mengakui Pak Ganjar yang kurang apa dari Jawa Tengah? Kemiskinan saya masih sedih. Brebes itu masih luar biasa miskinnya. Apakah kita tidak bisa mendorong? Berarti Anda gagal? Ya, saya gagal. Saya gagal. Kalau kemiskinan itu menjadi nilai nomor 1 dan itu membuat seorang gubernur tidak layak, izinkan saya nggak mencalonkan lagi. Kalaupun itu benar bahwa itu bagian dari proses untuk mempengaruhi pemilih dan sebagainya, ya itu saya kira cara-cara yang bertentangan dengan apa yang sedang kita upayakan agar demokrasi ini berjalan dengan jujur, dengan bersih, dengan anti korupsi, begitu ya.